Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Dan saya katakan salam dari Batam buat kita semua di mana kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa yang baik karena kebaikan-Mu bagi kami. Maka hari ini kami bisa sama-sama mendengarkan firman-Mu. Bicara kepada kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya ingin bagi kepada kita dalam Roma 8 ayat 37. Ayat ini sangat terkenal. Dikatakan di sana bahwa kita lebih daripada pemenang dalam segala hal karena Allah mengasihi kita. Sekarang syarat lebih daripada pemenang itu tidak ada hubungan dengan kita. Syaratnya adalah bahwa Allah mengasihi kita. Jadi yang perlu dipertanyakan adalah sebesar apa kasih sayang Allah itu. Dalam buku Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan dalam buku Roma dikatakan, kalau anaknya saja dikaruniakan, mana mungkin Dia tidak karuniakan segala sesuatu bersama dengan Dia. Jadi pondasinya kenapa kita lebih daripada pemenang adalah bukan karena apa yang kita lakukan atau apa yang kita tidak lakukan, tapi pondasinya adalah karena Allah sangat mengasihi kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Perbuatan kita tidak menambah kasih sayang Allah. Apa yang kita tidak buat juga tidak mengurangi kasih sayang Allah. Allah sudah menyayangi kita permanen. Dan buktinya Dia berikan anaknya. Kenapa dikatakan kita lebih penang daripada segala hal? Karena anaknya jauh lebih mahal daripada segala hal itu. Jadi kalau anaknya aja Dia berikan bukti kasih sayangnya, apalah yang lainnya itu. Karena itu saat ini yang perlu kita pikirkan dan selalu renungkan adalah kita dikasihi Tuhan. Dan waktu kita menyadari kita dikasihi Tuhan dengan kasih yang besar, maka kita lebih daripada pemenang dalam segala hal. Faktanya, kebenarannya, kita percaya atau tak percaya, sebenarnya kita lebih daripada pemenang. Karena Allah telah mengasihi kita. Tapi itu akan berguna saat kita mempercayai bahwa Allah memang sangat mengasihi kita. Ada dalam Alkitab kita lihat Yohanes dan Petrus. Petrus itu membanggakan bahwa dia mengasihi Allah. Dan waktu penyalipan Petrus nggak ada di sana. Tapi Yohanes dia membanggakan bahwa dia dikasihi Allah. Waktu penyalipan Yohanes ada di bawah kaki salib itu. Yang pertama pagi hari ini saya mengingatkan kita kembali, kita dikasihi bukan karena kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kita tidak perlu mengemis untuk dikasihi Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan membuat kita lebih dikasihi. Kita telah dikasihi. Kerjaan kita, terima sajalah kita dikasihi Tuhan. Jadi pagi hari ini perkatakan terima saja kita dikasihi Tuhan. Maka dikatakan dalam buku Roma, orang yang menerima kelimpahan kasih karunia, menerima kelimpahan anugerah kebenaran, dia akan hidup dan berkuasa lebih daripada pemenang. Jadi syaratnya kenapa kita lebih daripada pemenang selama-lamanya? Karena Allah mengasihi kita selama-lamanya. Jadi pagi hari ini yang pertama saya sampaikan adalah ambil posisi itu. Posisi itu bukan karena kita, tapi karena Allah mengasihi kita. Yang kedua yang mau saya sampaikan, kalau kita perhatikan ada dua contoh di Alkitab, Joshua dan Kaleb. Waktu Joshua dan Kaleb melihat musuh-musuh itu, Joshua dan Kaleb katakan apa? Kita telan mereka. Saudara, tentu kita percaya ini bukan bahasa ditelannya musuh-musuhnya, bahasa imajinasi betapa kecilnya masalah itu. Hari ini jangan gedekan lagi masalah kita. Allah jauh lebih besar daripada masalah kita. Yang ke-10 pengintai digede-gedekannya masalahnya. Yang dia perkatakan betapa besarnya musuh itu, sampai dikatakan kita seperti belalang di hadapan mereka. Puji Tuhan, kita bukan yang 10 itu.
kita yang dua itu, Joshua dan Kaleb, katanya apa? Kita telan. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang kita alami pagi hari ini. Sebagaimana Joshua dan Kaleb menelan semua masalahnya, kita telan juga. Kita buat masalah itu menjadi makanan. Haleluya. Jadi masalah itu menjadi makanan kita, menjadi kekuatan kita menghadapi hal-hal yang lebih besar lagi. Oh, kenapa bisa? Karena Allah selalu di pihak kita. Karena Allah mengasihi kita, kita tak perlu takut. Dan kembali kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebenarnya musuh kita, saudara, hanya satu, rasa takut. Takut COVID, takut kesehatan, takut tentang ekonomi, takut tentang masa depan, takut tentang anak. Banyak sekali ketakutan dalam hidup kita. Manifestasinya bermacam-macam. Ada yang nggak bisa tidur, ada yang wajahnya jadi cemberut, ada yang stres sepanjang hari. Tapi akar permasalahannya semua adalah rasa takut. Obatnya ternyata waktu kita menyadari Allah mengasihi kita dengan sempurna, lenyaplah ketakutan kita. Jadi cara menghadapi ketakutan adalah menyadari dikasih Allah. Cara menghadapi semua rasa takut apapun, pagi hari ini sadari kita dikasih Allah. Dan akhirnya kita lebih daripada pemenang. Contoh yang kedua lagi, tadi saya bilang Joshua dan Kaleb. Yang kedua adalah Daud. Waktu Daud mengalahkan Goliat, kalau kita baca dalam ayat-ayat itu dikatakan, karena Daud bilang begini, aku pernah mengalahkan singa, aku pernah mengalahkan beruang. Bahkan dikatakan, engkau pun akan menjadi salah satu dari binatang itu. Bayangkan, semua orang Israel begitu respeknya kepada Goliat. Mereka ketakutan kepada Goliat. Tapi Daud tidak. Dia katakan apa? Engkau salah satu seperti binatang itu. Bayangkan betapa beraninya Daud. Dia mengecilkan musuhnya. Bahkan tak dianggap manusia. Kerjaan kita suka menggede-gedekan masalah kita. Kita belajar dari Daud, engkau hanya salah satu seperti hewan yang pernah kubunuh. Dan waktu dia mengatakan demikian, akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Jadi, hidup kita bukan untuk membesarkan masalah-masalah yang kita hadapi. Hidup kita adalah membesarkan Allah yang luar biasa itu. Kita udah lihat tadi contohnya Joshua dan Kaleb, dan juga kita lihat juga contohnya Daud. Dan di Alkitab dikatakan begini, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Artinya apa? Semua doa kita selama ini masih kecilnya di mata Tuhan. Semua imajinasi kita pun itu Tuhan katakan dia akan lakukan lebih banyak daripada itu. Impian kita pun masih terlalu kecil. Doa kita pun terlalu kecil dibanding dengan Allah yang besar. Bagaimana dengan masalah kita? Masalah kita dikatakan apa? Pencobaan yang kamu alami biasa saja. Jadi pagi hari ini jangan tertipu. Kita lebih daripada pemenang dalam segala hal karena memang Allah sangat mengasihi kita. Terus apa kerjaan kita? Alkitab mengatakan peperangan kita adalah peperangan iman. Jadi waktu kita berperang, ambil dulu posisi lebih daripada pemenang. Jangan ambil posisi kalah. Start dari situ. Start dari melihat segala sesuatu itu kecil. Musuh kita itu bisa kita telan. Musuh kita itu bisa kita kalahkan. Kalau kita ambil dari posisi itu, kita bisa bicara seperti Daud. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Dan semua ini hanya bicara iman. Mempercayai kasih Tuhan, mempercayai kebesaran Tuhan, mempercayai bahwa Allah sangat mencintai kita. Itu melenyapkan ketakutan, membuat masalah yang kita hadapi, kita lihat semuanya kecil. Pagi hari ini, jangan fokus kepada masalah kita, fokus kepada besarnya cinta Tuhan kepada kita. Dan bersama dengan Dia, kita akan lakukan perkara-perkara besar. Bahkan dikatakan, Dia ingin melakukan jauh lebih banyak daripada impian-impian kita, daripada doa-doa kita. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada,
Tuhan sangat mencintai kita. Kerjaan kita hanya satu, mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bagaimana saya bisa mempercayainya? Dengan memperkatakan. Maka kita mengatakan apa? Semua janji Allah adalah iya. Dan kita katakan apa? Amin. Allah katakan Dia sangat mengasihi kita, kita katakan apa? Kita katakan amin. Allah takkan pernah meninggalkan kita, kita katakan apa? Kita katakan amin. Allah rela menyerahkan nyawanya bagi kita, apa yang lain yang nggak diberikan. Dan kita katakan apa? Kita katakan amin. Jadi kita di dunia ini diciptakan Tuhan bukan menjadi korban. Bukan. Dari awal, waktu Dia ciptakannya Adam dan Hawa, hanya satu tujuannya, supaya mereka berkuasa. Dikatakan taklukkanlah bumi, kuasailah itu. Dan itu juga perintah Tuhan sampai hari ini. Maka dikatakan yang menerima kelimpahan kasih karunia itu akan memerintah dan berkuasa. Kalau kita memerintah dan berkuasa, tidak ada badai yang terlalu besar, tidak ada masalah yang terlalu besar. Kita di atas masalah itu. Maka dalam buku Kolose dikatakan bahwa kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan kepala semua penguasa. Saya mau simpulkan di sini. Karena Allah sangat mengasihi kita, maka kita lebih daripada pemenang dalam segala hal. Karena Allah sangat mengasihi kita dan karena Dia sangat besar, kita lihat masalah kita semua menjadi kecil. Dan kalau Allah bersama dengan kita, Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Apa yang Dia gak berikan dengan cuma-cuma bagi kita, tujuannya hanya satu, agar kita memerintah dan berkuasa. Jadi pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, kita tercipta bukan untuk korban, kita tercipta untuk memerintah dan berkuasa. Kalau ada sakit penyakit, perintahkan sakit penyakit itu keluar dalam nama Yesus. Tantangan yang kita hadapi akan membuat kita terbang lebih tinggi seperti burung Raja Wali. Terpujilah nama Tuhan. Saya berdoa bagi kita. Bapa yang baik, kami diciptakan bukan menjadi korban. Kami diciptakan menjadi penguasa. Setiap masalah yang kami hadapi tidak membuat kami menjadi korban, tapi buat kami lebih tinggi lagi. Pencobaan yang kami alami biasa saja. Bahkan impian kami pun Tuhan akan buat jauh lebih besar. Terpujilah namamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.